Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, para wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan terutama panitia yang menyelenggarakan acara puncak ini, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang hadir di velodrome ini dan yang mengikuti acara ini melalui televisi, dan seluruh guru yang bertugas di seluruh tanah air, dan juga mungkin juga ada yang di luar negeri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tentunya kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan sebut satu-satu menteri yang hadir karena sudah disebut oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, yang saya hormati, sudah disebut. Jadi demi efisiensi, saya kira tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bagaimana? Setuju? Saudara-saudara sekalian, pertama terima kasih atas undangan ini. Sebenarnya saya dapat undangan juga untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan negara tetangga kita. Tetapi karena bagi saya guru adalah kunci bagi kebangkitan bangsa Indonesia, guru bagi kita semua adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya berhasil. Negara hanya bisa makmur manakala pendidikan negara itu berhasil. Dan kunci keberhasilan bagi pendidikan adalah para guru. Untuk itu, saya memilih hadir di sini, di tengah para guru, intinya untuk atas nama seluruh pemerintah dan bangsa Indonesia, saya hadir di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru. Tidak akan ada negara yang berhasil tanpa guru. Saya berdiri di hadapan saudara-saudara sebagai Presiden Republik Indonesia karena guru-guru saya baik. Walaupun
Mungkin saya dulu sebagai murid termasuk murid yang agak bandel begitu. Tapi karena guru-guru saya tidak mau menyerah membimbing saya, akhirnya ya hari ini saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena kesadaran saya bahwa pendidikan adalah kunci daripada kebangkitan bangsa Indonesia, dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan. Kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selviani Aulia, NIM saya 44251591. Dari sini saya akan membahas struktur pada sebuah kalimat pada pidato Bapak Prabowo Subianto. Kali ini bisa kita lihat di video terdapat pembukaan dan pemberi salam pada audiens dan sambutan undangan kepada tamu audiens yang menghadiri pidato pada video tersebut. Ada juga yang bertemakan dengan gaji guru pada Hari Guru yang telah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, serta penutup video tersebut. Yang kedua, membahas penyusunan kosakata. Kita bisa lihat dalam video tersebut Bapak Prabowo Subianto yang berkata, pertama, guru adalah kebangkitan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, guru adalah tonggak berdirinya bagi suatu bangsa. Yang ketiga, bangsa yang berhasil adalah bangsa yang pendidikannya berhasil. Yang keempat, kita harus bangkit atau kita harus menjadi bangsa atau kita terus menjadi bangsa yang miskin. Kita akan menghilangkan kemiskinan dari pendidikan, dari kalimat mengajak menginspirasi audiens pada pidato Bapak Prabowo Subianto, menggunakan kata yang mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens, dan gaya bahasa yang digunakan untuk memperkuat pesan efisien dan tidak bertele-tele. Lanjut, ada yang ketiga, yaitu kalimat efektif yang disesuaikan secara tepat dan jelas sehingga gagasan atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh pendengar dan audiens. Seperti Bapak Prabowo Subianto sampaikan pada video di dalam Undang-Undang 1945, dalam pembukaannya tujuan nasional ditetapkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Yang kesatu adalah melindungi. Tetapi kami yang menerima mandat dari rakyat Indonesia ini menetapkan pendidikan nomor 1 dalam APBN, dan pertama kali sejarah di Indonesia alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 menempatkan adalah yang paling tertinggi terpanjang sejarah Indonesia. Dari sini kita bisa lihat pidato tersebut bisa kita sebut dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Dari sini kita bahasa yang keempat, forensi dan koherensi. Pada pidato tersebut dapat kita lihat terpadu makna pada video tersebut, artinya gagasan pada sebuah pidato tersusun logis dan berkaitan sehingga dapat mengerti oleh pendengar atau audiens. Kalau kita lihat dari segi aspek forensi pada video pidato Bapak Prabowo Subianto, pendidikan adalah kunci kemajuan, karena itu bangsa Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kalimat kedua terkait dengan yang melalui kata penghubung makna itu yang berakhir di ajakan atau motivasi pada kalimat ajakan Bapak Prabowo Subianto. Pada audien berpartisipasi dalam gerakan atau program melalui menggunakan kata motivasional untuk membangkitkan semangat dalam pendidikan. Masyarakat kita harus menghilangkan kemiskinan melalui pendidikan. Sekian
penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.